Shalom, selamat malam semuanya. Ya, thank you Raquel. Ya, apa kabar semua? Ya, saya percaya semua dalam anugerah dan cinta Tuhan yang luar biasa. Ya, hari ini Jakarta Selatan hujan gede. Saya nggak tahu yang lain hujan gede juga nggak, terupanya sama semua. Ya, kami kemacetan banget, saudara. Benar-benar kemacetan banget. Tapi puji Tuhan kita bisa tetap jalan dengan baik. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kami baru selesai 2 hari seminar dengan Awaken Generation tentang worship Jumat Sabtu kemarin, dan jujur kami sangat diberkati. Ya, bagi yang belum ikut, ya harapannya kalau sampai tahun depan kita bikin lagi, bisa ikut. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan bahas tentang encounter with the truth. Perjumpaan dengan sang kebenaran bagian kedua. Ya, encounter with the truth bagian kedua. Ya, kenapa bagian kedua saya bikin lagi, saudara, dari yang pertama? Karena Tuhan ingetin untuk semakin didalami. Ya, semakin Anda dan saya mendalami ya hal-hal tentang ini. Ingat bahwa kebenaran atau the truth itu seorang pribadi. Ya, the truth itu bukan sekedar tulisan. Ya, sekedar kata biasa bukan, tapi seorang pribadi. Jadi kalau Anda ketemu dengan sang kebenaran, maka hidup kita akan berubah. Amin. Saya ulangi lagi, kalau kita bertemu dengan sang kebenaran, maka Anda akan mengerti kebenaran-kebenaran yang seharusnya milik Anda. Amin. Jadi jangan pernah ketemu dengan sang kekeliruan. Ya, hari ini kita tidak akan membahas tentang kelirumologi, saudara. Ilmu tentang kekeliruan-kekeliruan. Tapi kita mau bahas tentang kebenaran. Ya, ingat Yesus berkata, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup." Yohanes 14 ayat 6. Secara sederhana kita bisa mikir dengan gampang aja bahwa dia sendiri adalah jalan. Makanya kalau tidak ada jalan, dia pasti buka jalan. Amin. Ya, dia sendiri adalah kebenaran. Jadi kalau Anda sedang bingung dengan apa yang Anda hadapi dalam hidup ini, saya percaya bahwa Anda akan ngerti kebenaran. Saya ulangi lagi, kalau kita sedang bingung dengan apa yang sedang kita hadapi saat ini, tentang fakta-fakta kehidupan yang kelihatannya berantakan, nggak karu-karuan, percayakan diri Anda dan diri kita semua kepada sang kebenaran. Maka dia yang akan membuka semua kebenaran dalam diri Anda dan saya. Yang setuju katakan amin. Ya. Dan kalau kita bertemu dengan sang kehidupan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup, maka saudara, hidup kita akan benar-benar menjadi hidup yang sejati. Amin. Kita tidak lagi hidup di dalam zaman yang sebelumnya, atau tidak lagi hidup secara sepertinya hidup, tapi rasanya tidak hidup. Saudara, banyak orang-orang di luar zaman sekarang ini, saudara, serba bingung. Kenapa? Karena semuanya nggak jelas. Ya, kalau kita lihat di dunia ini aja sekarang, saudara, ini udah bulan Agustus. Ya, harusnya ini kemarau. Tapi hujannya bisa gedenya nggak karu-karuan, saudara. Ya, saya nggak tahu ini akan ada kemarau atau tidak. Tapi memang kalau udah panas juga panasnya nggak karu-karuan. Ya, jadi cuaca memang berubah, saudara. Ya, kita nggak akan bahas penyebabnya atau apapun juga, tapi kita akan kita akan menyikapinya atau menghadapinya bukan dengan ketakutan atau kekhawatiran, tapi kita akan menghadapinya dengan bersukacita. Kenapa? Karena kita disertai sama yang namanya sang jalan,
sang kebenaran, dan sang kehidupan. Ini saya belum bahas yang lain-lain, saudara. Ini aja dulu. Ya, jadi encounter with the truth adalah perjumpaan dengan sang kebenaran. Ya, sekali kita ketemu sang kebenaran, hidup kita totally akan berubah. Ya, cerita Alkitab membuktikan itu, dan cerita kehidupan teman-teman kita semua di sini. Ya, saya percaya semua teman-teman yang ikut Zoom ini juga yang mendengar video ini nantinya, saya percaya ya cerita tentang masing-masing Anda itu pasti luar biasa. Nah, saya mau ingetin bahwa perjumpaan ini selalu inisiatifnya berasal dari Tuhan. Amin. Ya, ini semua selalu inisiatifnya dari Tuhan. Ya, Tuhanlah yang punya inisiatif dan keinginan untuk menjumpai kita. Ya, walaupun kenyataannya mungkin Anda bilang, enggak Pak, saya sedang berdoa, sedang bergumul, ya sedang berpuasa, apapun namanya, saudara. Tapi Anda harus yakin dan percaya bahwa sebenarnya Tuhan itu senang untuk ketemu Anda. Amin. Ya, apapun yang sedang Anda alami, ya, tapi Anda harus ingat Tuhan itu suka untuk berjumpa dengan Anda. Ya, Dia tidak peduli kita lagi jumpalitan atau lagi jungkir balik atau lagi sepertinya tidak hidup dalam kebenaran. Cinta Tuhan itu akan menjangkau itu semuanya. Amin. Nah, dasarnya Yohanes 15 ayat 16. Ini saya nggak bosan bagiin ayat ini, saudara. Ya, jangan sampai kita bosan karena di sini jelas ditulis bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ingat, bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Ya, Tuhan yang memilih kita, inisiatif dari Dia. Dia tidak pernah nanya kitanya kayak apa. Tidak nanya juga istilahnya profil kita tuh kayak apa, saudara. Tidak sama sekali. Dia memilih kita alasannya cuma satu, karena kasih. Seringkali, saudara, orang-orang bilang, apa saya layak dipilih Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, ya, maupun siapapun dia, saudara. Alkitab menulis, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, aku akan putihkan seperti salju. Amin. Kalau Anda lihat ayat ini, tentang kirmisi ini, di depannya ditulis, saudara, marilah kita berperkara. Ya, Tuhan itu ngajakin kita ini bukan diskusi biasa. Ya, Tuhan tuh ngajakin, ayo kita berperkara. Kalau perlu kita tuh berdebat. Ya, jadi sekalipun dosa kita tuh merah seperti kirmisi, Dia akan putihkan. Oke, saya masuk lagi. Bukan kamu yang pilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu. Saudara, Tuhan yang menetapkan kita, siapapun Anda, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Artinya apa? Supaya saudara dan saya itu pergi, ya, diutus untuk pergi dan menghasilkan buah, menghasilkan karya, saudara. Dan karya itu tetap. Ingat, kita tidak bisa berbuah sendiri. Makanya ayat selanjutnya ditulis, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku. Amin. Kita minta dengan bermitra atau berpartner dengan Dia di dalam nama Yesus, itu akan diberikannya kepadamu. Saudara, apapun yang Anda alami, saya mau bilang sekarang, ya, jangan pernah bilang Tuhan salah milih aku, Pak. Buktinya aku sekarang gagal. Buktinya aku sekarang sakit, misalnya. Buktinya sekarang aku hancur. Saudara, hari ini saya mau bilang, di dalam nama Yesus Kristus bahwa Anda itu dipilih. Anda ditetapkan, Anda diutus, ya, untuk pergi dan berbuah, dan Anda disertai. Yang setuju katakan amin.
Dipilih, ditetapkan. Ya. Kenapa harus ditetapkan? Ya, harus ada penetapan. Setelah dipilih, Anda ditetapkan, dicap benar-benar akte lahirnya Anda menjadi anak Allah. Amin. Ya. Setelah ditetapkan, Anda diutus untuk pergi dan menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin ingatkan sekali lagi. Bukan kamu yang pilih aku, kata Tuhan, tapi aku yang memilih. Sehingga apa? Ketika kita diutus, kita disertai apapun yang kita minta kepada Bapa di dalam nama Yesus itu akan diberikan kepada kita. Ini perlu saya ulangi, perlu saya garis bawahi karena ini prinsipnya dulu. Ayat kedua adalah Yohanes 16 ayat 13 dari The Passion. Ya, lihat baik-baik. Tetapi ketika Roh yang memberi kebenaran itu datang, siapa sih? Ya, Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus? Karena Roh Kudus memang diutus, itu rohnya Yesus sendiri, itu rohnya Tuhan sendiri. Ketika Roh itu datang, Dia yang akan menyingkapkan apa? Kenyataan atau fakta-fakta dari setiap kebenaran di dalam diri kalian. Yang setuju katakan amin. Saudara, Dia yang akan menyingkapkan setiap kebenaran. Loh, selama ini kebenarannya ada di mana, Pak? Seringkali kita ditutupin. Kita ini diselubungi. Kita ini kayak dikasih topeng. Kayak dikasih tirai. Jadi kita tuh nggak bisa lihat kebenaran-kebenaran dalam diri kita. Ya, iblis atau musuh selalu nipu terus kita. Supaya apa? Supaya hidup kita tuh semuanya tidak pernah ada di dalam kebenaran. Saudara, memang kita hidup di dalam dunia yang carut-marut ini. Ya, kita bisa mengalami suatu hari kalau kecapean kita bisa sakit, atau mungkin juga ada yang mengalami sakit yang aneh-aneh. Tapi saya percaya, saudara, itu fakta. Kebenarannya adalah oleh bilur Yesus kita sembuh. Amin. Kalau kita sedang dalam masa-masa di mana rasanya segalanya berat, ingat, Tuhan adalah panji-panjimu. Amin. Ya. Kalau kita sedang mengalami semua itu, ingat, Tuhan adalah jalannya. Jadi, ya, ketika roh kebenaran itu datang, ia akan menyingkapkan kenyataan dari setiap kebenaran dalam diri kalian. Dia tidak akan menyampaikan pesannya sendiri, tetapi hanya apa yang didengarnya dari Bapa. Dan dia akan menyingkapkan secara profetik kepada kalian apa yang akan datang. Amin, saudara. Ya, the reality of the every truth within you. Saudara, semua realita, semua kenyataan dari setiap kebenaran itu akan disingkapkan oleh Roh itu sendiri. Nah, sekarang saya ingin nunjukin contoh kasus tentang perjumpaan dengan kebenaran. Salah satu tokoh Alkitab yang saya pilih hari ini itu namanya Gideon. Saudara, Gideon. Ya, kisah Gideon dipilih Allah, dipilih Tuhan. Ingat ya, saudara, ya, di dalam setiap pemilihan Tuhan, ya, jadi kalau Tuhan memilih seseorang, itu umumnya selalu ada hal yang supranatural. Hal yang di atas natural. Hal yang tidak masuk akal. Nah, seringkali saking tidak masuk akalnya, orang bisa cenderung untuk tidak percaya. Gitu ya. Contoh, ketika Musa dipilih sama Tuhan, itu dia melihat semak belukar yang menyala, tapi tidak menghanguskan. Betul ya? Nah, kalau kita cenderung skeptis orangnya, kita bukannya datang seperti Musa untuk nengok lebih jauh, tapi kita bisa malah kabur dan bilang, wah, ini nggak masuk akal nih. Ya, ini penampakan.
Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, ingat baik-baik. Ya, kalau Tuhan memilih kita, umumnya itu disertai dengan peristiwa yang supranatural. Ya, saya mau nunjukin sekarang. Ya, kitab Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 4. Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 4. Sekali lagi ayat 1. Orang-orang Israel melakukan kejahatan di mata Yahweh. Ya, sehingga Yahweh menyerahkan mereka kepada orang Midian selama 7 tahun. Ayat ini memang ditulis Yahweh atau Tuhan menyerahkan mereka. Tapi sebenarnya saudara, yang sebenarnya adalah apa? Ketika orang Israel melakukan kejahatan, itu dia keluar dari jalurnya Tuhan. Halo? Ya. Jadi sebenarnya bukan maksud atau bukan niatnya Tuhan untuk diserahkan kepada orang Midian. Ya mungkin Anda bilang, lupa, ya kan? Harusnya Tuhan jangan serahkan dong, Pak. Saudara, ketika mereka melakukan kejahatan, itu mereka sebenarnya sedang membuka pagar-pagar yang Tuhan sudah siapkan. Ya, dan habis itu bukan sekedar buka, mereka kabur dari sana, keluar. Ya, nanti saya jelasin lagi, saudara. Ketika mereka melakukan kejahatan, Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Midian selama 7 tahun. Ayat 2, kuasa yang menindas dari orang Midian membuat Israel kewalahan. Kuasanya itu membuat bangsa Israel kewalahan. Dan memaksa orang-orang Israel membuat tempat-tempat persembunyian untuk diri mereka sendiri di gua-gua dan kubu-kubu di gunung. Padahal nenek moyang mereka, nenek moyang Israel itu, saudara, itu mengalami pertolongan Tuhan dari mujizat kepada mujizat itu dengan cara yang sangat ajaib. Saudara setuju dengan saya? Yang setuju katakan amin. Ya, saudara. Karena kalau Anda lihat, saudara, ya kan, kuasa ini menindas sampai mereka bikin gua-gua, bikin tempat persembunyian. Ayat 3, setiap kali orang Israel menanam hasil bumi, perhatiin saudara, ya, menanam hasil bumi, dan sebelum mereka dapat menuai hasilnya, orang-orang Midian akan datang bersama orang-orang Amalek dan suku-suku padang gurun lainnya dan menyerbu tanah itu. Saudara, setiap kali mereka menanam, ya, mereka bertani setiap kali mereka nanam, mereka tuh selalu, ya kan, ya, merebut atau merampok ini sebelum bangsa Israel menuai hasilnya. Saudara, ya. Jadi sebelum mereka menuai hasilnya, orang-orang ini datang bersama orang-orang Amalek, ya, dan suku-suku padang gurun lainnya, dan menyerbu tanah itu. Ayat 4, mereka akan berkemah di ladang-ladang mereka dan menghancurkan hasil panen mereka sampai ke Gaza. Ya, mereka akan menyita semua domba, ternak, dan keledai mereka. Mereka tidak meninggalkan apa-apa untuk orang Israel. Untuk orang Israel bertahan hidup. Saudara lihat ya, gimana mau nuai hasil, saudara? Karena bangsa ini berkemah di ladang-ladang itu, saudara. Halo. Jadi kalau sampai hasilnya sudah mulai mau dituai, sudah mulai matang, saudara, itu dirampok semua. Itu dirampok habis, saudara. Nah, bangsa Israelnya kok nggak mempertahankan, kok nggak menjaga, nggak kuat, saudara. Mereka jumlahnya berbanyak-banyak, ya, saudara. Ini gayanya iblis selalu kayak gini, saudara. Ya. Nah, Pak, kalau tentara Midian begini kuat dengan gerombolannya, dengan rombongannya, keroyokan ini, emang kalau Israel tidak berdosa, itu apakah mereka aman? Saudara ingat, kalau Tuhan yang menjamin kita, siapa percaya bahwa semuanya pasti aman? Amin. Ya, kalau Tuhan yang menjamin kita, saya berani jamin pasti aman.
Ya, terlalu banyak cerita yang menyatakan bahwa karena Tuhanlah yang berperang bagi kita. Makanya ada ayat yang bilang apa, saudara? Kita ini lebih dari pemenang, more than conqueror. Amin. Ya. Nah, saudara, ya, jadi mereka berkemah berbanyak-banyak. Ya, saudara, sehingga bangsa Israel benar-benar kelaparan dan miskin, saudara. Ya, ini dikeroyok bisa pusing, saudara. Jangankan sama orang Midian, orang Amalek. Tadi saya ngelihat ada satu video potongan, saudara, di satu daerah di mana di Jawa Tengah, di mana itu saudara, ya, sekarang sedang pusing karena apa? Ada penyerangan dari gerombolan monyet berekor panjang, saudara. Ya, mereka nyerang desa ini, saudara, nyampe ke rumah-rumah penduduk, ke rumah warga, nyolongin makanan, saudara. Ya, ketika dihalau, saudara, mereka bisa naik ke atap rumah. Ya, setelah naik ke atap rumah, genteng-genteng bisa dilemparin ke bawah. Ini kelakuannya udah nggak karu-karuan, saudara. Ya, sampai pusing tuh. Ya, terus ya ini cerita agak lain, saudara. Ya, saudara bayangin ya, betapa Tuhan menciptakan segalanya itu luar biasa. Termasuk binatang-binatang, hewan-hewan seperti ini. Tapi memang kalau dilihat kelakuannya lucu sih, saudara. Ya, akhirnya pihak desa itu bekerja sama dengan orang-orang di pasar. Ya, ini intermezzo sedikit, saudara. Itu buah-buah yang di pasar yang nggak laku, ya, tiap weekend, saudara, itu ditaruh di beberapa titik. Buah-buah yang nggak laku kan lama-lama juga busuk kan. Ya kan, itu ditaruh di beberapa titik, ya, poin-poin tertentu, ya kan, tiap weekend, untuk nanti monyet ini bisa ambil dan makan supaya nggak gangguin warga. Saudara, yang terjadi apa? Ya kan, tiap weekend monyet-monyet ini sudah tahu, saudara. Ya, dia akan nunggu di poin-poin posnya naruh buah-buah ini, saudara. Loh, saudara, monyet nggak punya kalender loh, Bapak Ibu. Ya, dia nggak ngerti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, nggak ngerti loh. Ya, tapi bisa-bisanya tiap weekend dia nungguin loh. Halo, ya. Nah, saya balik lagi ke sini. Ya, bangsa Israel mengalami benar-benar tekanan, mengalami desakan, mengalami benar-benar rasanya hancur lebur, saudara. Ayat 5, Hakim-Hakim 6 berkata apa? Ketika mereka menyerbu tanah itu bersama ternak dan unta-unta dan kemah-kemah mereka, mereka banyaknya seperti belalang, membuat negeri itu menjadi tandus. Saudara kebayang ya? Mereka menyerang, saudara, mereka menyerang itu semua sehingga apa? Ya, semuanya jadi tandus karena jumlahnya banyak banget. Nah, ayat 6, Israel menjadi miskin dan tidak berdaya melawan mereka. Maka orang-orang Israel dengan hati hancur berseru-seru kepada Yahweh, memohon belas kasihan. Saudara, bangsa ini memang seringkali, saudara, seringkali sih, ya, terlalu sering mereka itu, saudara, suka melakukan apa? Ya kayak gini, nurut Tuhan mereka diberkati, mereka nggak nurut Tuhan, mereka ngalamin aneh-aneh. Nah, saudara yang saya kasihi, tolong jangan disalah mengerti ya. Tolong jangan disalah mengerti. Karena hati Tuhan sebenarnya kepengen Anda dan saya ini terus dalam hidup di dalam anugerah. Yang setuju katakan amin. Ya, makanya ketika Yesus masuk ke bumi, lahir di bumi dan mulai pelayanannya, dia tidak bikin agama baru. Tapi dia bikin apa? Pengajaran bahwa bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat atau dapat dialami. Dan untuk itu dia bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
maka semuanya akan ditambahkan. Nah, saudara dikasih Tuhan, sekali lagi, ya, saya tidak lupa selalu berbicara bahwa Pastor B. Johnson 2012 itu, waktu itu saya dengar seminarnya di Singapura, dan dia bilang kerajaan Allah itu dia umpamakan seperti sebuah rumah kaca, greenhouse. Ya, cuaca boleh di luar, boleh nggak karu-karuan, tapi kalau kita ada di dalam greenhouse, itu cuacanya diatur. Amin. Ya, cuacanya diatur dan semuanya akan jadi baik. Ya. Nah, hari ini saya juga mau ingetin saudara, jangan pernah keluar dari greenhouse. Amin. Jangan pernah keluar dari kasih karunia-Nya Dia. Tetap di dalam sana, saudara. Ya, tetap di sana. Ya. Nah, terus seorang nabi menegur Israel, Hakim-Hakim 6 ayat 7 dan 8. Ketika orang-orang Israel dengan hati hancur berseru-seru kepada Yahweh karena penindasan orang Midian, dia mengutus kepada mereka seorang nabi dengan pesan ini. Dengarkan perkataan Yahweh, Allah Israel, aku membebaskanmu dari Mesir dan dari hidup sebagai budak. Ayat 9, aku merebutmu dari bangsa yang menyerbu negeri ini dan berperang melawan kamu. Ya, saudara, aku mengusir mereka saat kamu maju dan aku memberikan tanah mereka kepadamu. Saudara, jadi ketika bangsa Israel dibebaskan, ya, ini sebenarnya Tuhan sedang berperang melawan kamu. Jadi Tuhan sedang berperang bagi kita. Ya, Tuhan membantu kita, bahkan Tuhan yang mengusir mereka saat bangsa itu maju. Sehingga Tuhan memberikan tanah mereka kepada bangsa Israel ini. Ayat 10, sudah kukatakan kepadamu bahwa aku adalah Yahweh Allahmu, dan bahwa kamu tidak boleh menyembah ilah-ilah palsu. Saudara, kamu tidak boleh menyembah ilah-ilah palsu, ya, yang dari orang Amori itu, yang negerinya kamu diamin, tetapi kamu tidak mendengarkan suaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, coba lihat. Kejadiannya selalu kayak gini, saudara. Ya, sudah dikasih tanahnya, sudah menetap di sana, tapi tidak mendengarkan suara Tuhan. Halo? Ya, saudara, kalau dilihat, ya, kitab Hakim-Hakim itu kan setelah kitab Yosua, kan, benar? Ya, jadi setelah bangsa Israel nyampe di tanah perjanjiannya, ya, setelah bangsa Israel nyampe di tanah perjanjiannya, saudara, bangsa Israel itu mulai hidupnya tergantung moodnya mereka. Kadang-kadang hidupnya sembarangan, ya. Terus kadang-kadang mereka sungguh-sungguh sama Tuhan. Lah kalau sudah mereka yang modelannya sembarangan ini, saudara. Nah ini kejadiannya kan kayak gini. Ya, tapi sekali lagi ketika mereka berseru-seru, mereka menangis di hadapan Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan melalui nabinya, dan setelah itu Tuhan memilih seseorang yang namanya Gideon sebagai pembebas, sebagai pembela. Hakim 6 ayat 11. Malaikat Yahweh datang ke desa Ofra, duduk di bawah pohon tarbantin milik Yoas, orang dari kaum Abiezer. Anaknya, yaitu Gideon ini, dengan diam-diam sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur, supaya orang-orang Midian tidak akan melihatnya. Saudara coba lihat ya, ini ya kan, Gideon ini memeras anggur di tempat, mengirik gandum di tempat pemerasan orang memeras anggur. Ya, saudara, nama Gideon, sekali lagi saya jelasin, itu berarti pejuang. Orang yang menebang pohon, orang yang membelah dua atau perusak. Ya, Tuhan sedang menyempatkan tujuan hidupnya sebagai pembela.
pembebas di dalam namanya. Nah, saya terus saudara ya. Ya, Gideon ini sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Padahal biasanya orang mengirik gandum ini di tempat terbuka. Kenapa? Karena itu kulit-kulitnya itu semua harus dihembus sama angin, saudara. Ya, supaya apa? Supaya mereka kulit-kulitnya ini kan kita tidak dimakan, tapi yang diambil kan isinya. Ya, mungkin saudara, saya nggak tahu apakah zaman Anda kecil pernah lihat, ya, karena semuanya sekarang serba mesin. Ya, zaman dulu itu padi, saudara, menghasilkan padi di dalam gabah, maksudnya di dalam kulitnya itu, gabah-gabah kering itu, saudara. Kalau sekarang semua lewat mesin. Nah, kalau zaman dulu tuh digiling, saudara. Nah, kalau sudah itu kulit-kulitnya yang kering banget dan tipis, jangan pecah-pecah itu saudara modelnya kayak pakai tampah gitu, dilepasin ke atas, diloncat-loncatin gitu, dengan angin yang ada, maka itu semua akan terbang, saudara, kotorannya. Sehingga yang sisa adalah berasnya. Ini sama konsepnya. Ya, diirik begitu. Tapi, saudara, ya kan, Gideon saking takutnya dia melakukan ini di tempat pemerasan anggur, di tempat tertutup. Nah, ayat 12, malaikat Yahweh tiba-tiba menampakkan diri kepada Gideon dan berkata, hadirat Yahweh menyertaimu, hai laki-laki pemberani yang tidak kenal takut. Saudara lihat ya, tiba-tiba malaikat ini nongol dan menyatakan dirinya dan berkata, hadirat Yahweh menyertaimu, ya, hai laki-laki pemberani yang tidak kenal takut. Saudara, faktanya Gideon ini takut, saudara. Tapi kebenarannya dia itu tidak kenal takut. Saya ulangi lagi. Faktanya Gideon ini penakut banget. Tapi malaikat Yahweh, yaitu Tuhan sendiri sebenarnya ini, menyatakan bahwa Gideon ini lelaki pemberani yang tidak kenal takut. Dalam terjemahan lain ditulis pahlawan yang gagah berani, atau juga disebut sebagai perkasa. Saudara, ya, disebut sebagai perkasa. Ya, tadi udah saya jelasin, saudara, ya kan, Gideon ini mengirik, ya kan, di tempat pemerasan anggur, karena harusnya di tempat terbuka supaya angin dapat meniup sekamnya. Itu persis kayak tadi beras itu, saudara. Ya, nah, karena dia seorang penakut dan juga seorang pengecut, ya, maka saudara, ketika dia diomongin hadirat Yahweh menyertaimu, ya, laki-laki pemberani yang tidak kenal takut, saudara, dia bingung, saudara. Kenapa? Karena dia itu sebenarnya takut. Ya. Dia, saudara, ya, Tuhan pilih dan Tuhan panggil sebagai Gideon yang benar-benar akan menjadi pahlawan pembebas bagi bangsa ini. Nah, ayat 13, Gideon berkata, "Aku," jawab Gideon, "tetapi Tuhan, kalau Yahweh benar-benar menyertai kami, mengapa semua kesulitan ini menimpa kami? Di manakah semua perbuatan mujizatnya yang diceritakan nenek moyang kami? Ketika mereka berkata, bukankah Yahweh yang membebaskan kita dari Mesir? Tetapi sekarang Yahweh telah meninggalkan kami dan menempatkan kami di bawah kuasa orang-orang Midian." Nah, saudara, semua manusia tuh cenderung ngomong gini. Ngomong gini gimana, Pak? Kalau kena masalah selalu nyalain Tuhan. Halo? Jujur nih, siapa yang nggak sering nyalain Tuhan? Halo? Jangan ragu-ragu. Seringkali kalau kita kena masalah, kena apa, pokoknya Tuhan disalahin. Kenapa? Karena Tuhan nggak kelihatan, nggak protes. Ya, Tuhan nggak marah-marah, saudara. Jadi kalau paling gampang apa? Ya kan, ya kenapa sekarang Yahweh meninggalkan kami? Padahal yang ninggalin bukan Tuhannya. Ya,
yang bersangkutan yang ninggalin Tuhan. Setuju atau setuju, saudara? Ya, saudara, saya mau bilang ya, siapa yang setuju bahwa Tuhan itu kekal? Ya, kalau kekal itu ada batasnya enggak? Enggak ada. Ya, jadi kalau kekal itu enggak ada batasnya. Ya kan? Nah, logis enggak Tuhan itu keluyuran kemana-mana, wong dia itu kekal? Ya, secara waktu, secara tempat, atau ruang, dimensinya, itu Tuhan itu kekal, saudara. Nggak bisa dibatasi. Ya, tapi yang sering kali terjadi, kita nyala-nyalain dia. Padahal sebenarnya kita atau manusia yang meninggalkan dia. Betul? Ya. Kalau orang jatuh dalam dosa dan terus-menerus berdosa, hidup dalam dosa, itu mereka rasanya asik-asik aja, saudara. Ya. Nah, jadi hati-hati. Amin. Hati-hati. Nah, dia malah protes. Yahweh katanya yang dulu membebaskan bangsa moyang kami. Kok sekarang malah ninggalin kita? Ayat 14. Kemudian Yahweh sendiri menghadapi Gideon secara langsung dan berkata, bukankah aku yang mengutusmu? Saudara, menarik ya. Tadi di ayat sebelumnya ditulis malaikat Yahweh menjumpai Gideon. Sekarang di sini ditulis Yahweh sendiri, saudara. Ya, Yahweh sendiri. Ya, jadi malaikat Yahweh tadi sebenarnya memang Yahweh sendiri. Dia menyatakan, ya, bukankah aku yang mengutusmu? Bersama hadiratku kamu mempunyai segala yang kamu butuhkan. Setuju? Garis bawahi ayat ini, saudara. Bersama dengan Tuhan, kita itu lebih dari cukup. Amin. Saya ulangi lagi. Bersama dengan Tuhan, kita punya lebih dari cukup. Ya, saudara, pergilah dalam kekuatanmu yang sekarang kamu miliki, dan selamatkanlah Israel dari kuasa Midian. Saudara, ketika orang sudah tidak punya jati diri, orang sudah penat, sudah takut banget, orang sudah merasa dirinya udah nggak ada artinya, dan sebagainya, saudara, itu seolah-olah diri kita udah nol lah, saudara, nilainya. Betul? Perhatiin, nilainya jadi nol. Ya, identitasnya nol. Ya, percaya dirinya nol. Semuanya nol semua, banyak. Tapi tiba-tiba Tuhan yang nilainya penuh satu, itu masuk dengan Anda dan menyertai Anda. Jadi tadinya 0, 0, 0, 0, 0, 0, tiba-tiba depannya ada satu. Halo, siapa yang mau ini? Amin. Jadi sekalipun rasanya kita ini kosong segala-galanya, saudara. Ya, semuanya remuk, hancur lebur. Kita cuma perlu satu, saudara. Itu Tuhan. Yahweh sendiri menyatakan dirinya, ya, melalui pertemuan ilahi ini, ya, maka Gideon sendiri nanti akan keluar dengan kekuatan dari perjumpaan ini dan mengenakan Roh Kudus. Gideon menemukan kekuatan yang dia butuhkan dalam amanat dan otoritas yang diimpartasikan Tuhan kepadanya pada hari itu. Bapak Ibu, inilah yang saya maksud, saudara. Ya, ya, inilah saya maksud dengan apa? Encounter with the truth. Ketika Anda berjumpa dengan sang kebenaran. Saya lanjut ayat 15-16. Gideon berkata kepadanya, tetapi Tuhan, bagaimana aku bahkan dapat menyelamatkan orang Israel dari ribuan orang suku Israel, ya, dari ribuan suku, ya kan, suku Manasye, saudara, dari ribuan suku Manasye. Manasye ini salah satu suku dari Israel. Kaumku adalah yang paling lemah, dan aku adalah yang paling tidak cakap dalam keluargaku.
Ya, mungkin dia merasa dirinya memang paling bodoh. Ya, jadi sudah dia itu paling lemah sukunya, kaumnya lebih kecil dari suku, ya kan? Dia paling lemah, ya kan? Dan dia paling tidak cakap, saudara. Yahweh menjawab lagi, saudara. Ya, hadiratku dan kuasaku akan menyertaimu. Percayalah kepadaku, Gideon. Kamu akan meremukan orang-orang Midian itu semudah seolah-olah mereka hanya satu orang. Halo, apa kabar semuanya? Are you still with me? Saudara, masih online dengan saya, saudara, amin. Ya, jadi lihat baik-baik, saudara ya. Jadi kalau Tuhan menyertai Anda, seberapa minusnya Anda, ya itu nggak ada artinya. Karena yang satu ini, dia akan berperang ganti saudara. Yang setuju katakan amin dan haleluya. Ya, saudara, inilah kata-kata yang Tuhan ucapkan juga kepada semua orang yang dipilih rata-rata kayak gini. Musa dipilih juga diomongin, aku yang menyertaimu. Ya. Nah, ayat 17, ya. Kemudian Gideon berkata, kalau memang benar-benar engkau yang akan pergi bersamaku, dan aku telah mendapat kasih karunia di matamu, maka tunjukkanlah kepadaku satu tanda mujizat untuk membuktikan bahwa engkau benar-benar Yahweh yang sedang berbicara denganku. Saudara, ini Gideon ini sebenarnya disebut dirinya penakut, tapi dia nekat juga loh, saudara. Nekatnya gimana, Pak? Tuhan diajak debat, saudara. Diajak debat terus. Diajak berbantah-bantah, saudara. Kalau memang benar-benar engkau Tuhan, tunjukkanlah satu mujizat. Ya. Nah, ayat 18, jangan pergi sampai aku membawa persembahanku untukmu. Dan dia menjawab, aku akan menunggu sampai kamu kembali. Coba saudara bayangin ya. Ya, ini Tuhan loh saudara yang diajak ngomong. Ya, disuruh nunggu loh. Ya, yang suruh nunggu mending keren saudara. Yang suruh nunggu ini, aduh bener-bener. Tadi dia bilang dia paling bodoh saudara. Ya, dia bilang kaumnya paling kecil. Nah, itu bener tuh. Tuhan baik banget dan sabar banget. Ya, mungkin kalau Tuhannya kita, ya, Raquel, kalau kita jadi penasehatnya Tuhan, kita akan bilang, wah Tuhan bocah kayak gini tinggalin aja lah, ya kan? Halo, tapi saudara Tuhan itu nggak pernah goyang. Sekali lagi, karena ini yang buka kamera cuma dikit, saya cuma mau bilang, ya kan? Siapa yang yakin Tuhan pilih Anda? Halo. Kalau Anda yakin, tolong please ya, kalau Anda yakin, ingat baik-baik saudara. Ingat apa saudara? Anda itu disertai Tuhan. Amin. Mau susahnya kayak apa saudara? Urusannya dia. Dan Tuhan menyatakan dirinya, aku tunggu. Ayat 19, jadi Gideon ya pergi dan memasak seekor kambing muda dan banyak bongkah roti tidak beragi. Dia menaruh daging dalam sebuah keranjang dan kaldu dalam satu periuk dan membawa persembahannya dan menyajikannya kepadanya di bawah pohon tarbatin itu. Ayat 20, malaikat Allah berkata kepada Gideon, taruhlah daging dan roti itu di batu itu dan tuangkanlah kaldu ke atasnya. Dan Gideon melakukannya. Nah, ini sekarang mulai. 21. Kemudian malaikat Yahweh mengulurkan tongkat yang dipegangnya dan menyentuhkannya ke daging dan roti itu. Seketika itu juga api supranatural memancar dari batu dan membakar daging dan roti itu. Kemudian malaikat Yahweh menghilang dari pandangannya. Halo. Saudara, seketika itu juga persembahannya dilalap sama api, saudara. Dan di sini segera Gideon menyadari bahwa dia telah melihat malaikat Yahweh. Sangat menakutkan katanya. Lah ini baru ngeh nih saudara bahasanya sekarang. Ya, baru ngeh nih. Ya. Sekalipun Gideon tadinya ngeyel saudara.
Ya, siapa yang nggak pernah ngeyel di sini? Nggak usah angkat tangan. Karena saya jamin rasanya semuanya pernah ngeyel. Semuanya ngeyelan. Tapi menarik, ketika dia ngeyel, Tuhan ladenin. Dan ketika dia minta suruh nunggu, diladenin, diyain. Dan setelah itu benar kejadian, baru dia nyadar. Ya, sangat menakutkan. Ya Tuhan Yahweh, aku telah melihat malaikat Yahweh berhadapan muka. Ya, ini mungkin kalau bahasa sehari-harinya manusia kita pasti bilang, aduh celaka aku. Ya kan, ya bisa mati nih lihat Tuhan. Tapi ya 2-3 Tuhan bilang, tetapi Yahweh berbicara kepadanya dan berkata, tenanglah, jangan takut, kamu tidak akan mati. Amin. Dan kalau Anda lanjutin kisah ini, tolong. Saya tidak akan ceritakan di sini, tapi lanjutannya Anda renungin malam ini. Amin. Kita udah sampai Hakim 6 ayat sampai 23. Terus, saudara. Karena nanti Gideon masih nguji lagi Tuhan, saudara. Ya, kalau modelannya kayak gini sih, saya nggak yakin bahwa dia itu tidak pintar, saudara. Ya, kenapa saya yakin nggak pintar? Karena dia bisa ngajak Tuhan diskusi itu loh, saudara, yang sepotong, ya, ya dibuktiin. Yang lain kena embun, yang ini kering. Nanti dia minta lagi dibalik besokannya. Yang lain kering, yang ini kena embun. Nah ini kalau modelannya kayak gini nggak mungkin kalau orang nggak pintar sudah. Ya cuman Gideon ngeles saja pengen bebas dari tugasnya. Ya, jadi pasti orang luar biasa juga sebenarnya. Tapi Tuhan ladenin. Dan Tuhan nyatakan dirinya dengan supranatural. Ya, sampai titik ini saya mau ngajak Anda berpikir. Ya, apakah Anda yakin bahwa Anda dipilih Tuhan, saudara? Amin. Dan di dalam Anda itu ada identitas yang sangat luar biasa. Amin. Jangan bilang nggak mungkin. Ya, jangan pernah bilang nggak mungkin. Di dalam Anda ada identitas yang luar biasa. Ya, kami ingin bangunkan itu semua, saudara. Ya, pahlawan yang gagah perkasa, bangkitlah. Amin. Mungkin Anda bilang, Pak, ya, Bapak cerita bahwa kalau Tuhan memilih itu umumnya selalu terjadi peristiwa supranatural. Mari kita akan lihat baik-baik sekarang. Ya, saudara, Efesus 2 ayat 10, New Living Translation bilang, for we are God's masterpiece. Ya, kita ini mahakaryanya Tuhan. Dia sudah menciptakan kita menjadi baru total dalam Kristus Yesus. Sehingga kita bisa melakukan hal-hal baik yang dia sudah rancang sebelumnya. Sebab rancangan padaku mengenai kamu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Setuju, saudara? Yeremia 29:11 ini konsisten. Amplified yang klasik bilang apa? For we are God's own handiwork. His workmanship recreated in Christ Jesus. Saudara lihat, ya kan? Semua Tuhan sudah siapin sebenarnya. Kalau Anda lihat ayat ini, saudara, ya, recreated in Christ Jesus that we may do those good works which God predestined. Tuhan sudah rancangkan, Tuhan sudah siapkan plan beforehand for us taking part which His prepared ahead of time. Dia sudah siapkan jalannya, ya, di luar skala waktu. Ya, karena dia kekal, Bapak Ibu, ya kan? That we should walk in them. Kita akan hidup dan berjalan di dalamnya. Amin. Ya, renungkan malam ini peristiwa ini, saudara. Ya, saya merasa Anda pasti yakin malam ini akan ketemu Tuhan pribadi. Amin. Ya, renungkan ayat-ayat ini tentang Gideon ini. Jangan berhenti. Renungkan baik-baik. Ya. Nah, sekarang saya mau ajak Anda untuk apa, saudara? Untuk masuk kepada perjuangan kudus. Siapkan hati Anda. Nah, tapi sebelum itu saya mau bacakan Anda dari The Passion, Yohanes 6
ayat 53. Ya. Yesus menjawab mereka, dengarkanlah kebenaran kekal ini. Kecuali kalian makan tubuh anak manusia dan minum darahnya, kalian tidak akan memiliki kehidupan kekal. Soalnya saya kasih Tuhan, siapkan perjamuan kudus Anda. Sebentar lagi kita akan makan tubuhnya dan minum darahnya. Firman Tuhan bilang, kecuali kalian makan tubuhnya dan minum darahnya, kita tidak akan memiliki kehidupan kekal. Saudara, ini bicara supranatural. Tadi saya bilang, ketika Anda percaya sama Dia, Yohanes 3:16 menjanjikan kita akan mengalami hidup yang kekal. Kita tidak binasa. Gimana mungkin, Pak? Justru itu, Saudara. Ya, kekekalannya Tuhan itu diimpartasikan kepada kita. Saya ulangi lagi, kekekalannya Tuhan itu diimpartasikan kepada kita supaya kita mengalami kehidupan kekal. Nah, ini perlu karena semua janji Tuhan itu ada di alam kekekalan. Setuju katakan amin? Saya ulangi lagi ya. Semua janji Tuhan itu ada di alam kekekalan. Itu tidak akan bisa diterima dengan maksimal atas kita. Atau kita tidak bisa menikmati gini. Kita tidak bisa menikmati semua janji-janji Tuhan ini maksimal kalau kita tidak pindah dari alam yang natural kepada alam kekekalan. Amin. Saya minta direnungin lagi. Tuhan menjanjikan semua janji-janjinya kepada kita itu di alam kekal. Makanya dikatakan rancangan padaku mengenai kamu. Makanya dinyatakan bahwa seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah kepikiranku daripada kepikiran. Itu semua ada di alam kekal. Nah, kalau kita mainnya di alam natural terus, saudara nggak akan menikmatinya dengan maksimal. Terus akhirnya nyala-nyalain Tuhan terus. Ya, malam ini saya ajak Anda berdoa supaya Anda bisa ngerti kenapa ada perjamuan kudus dan kenapa ditulis perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Peringatan apa? Bahwa dia menyerahkan tubuhnya dan mencurahkan darahnya untuk Anda makan dan minum itu. Ya, ini bukan ajaran kanibalisme. Ya, tapi ini ajaran kebenaran bahwa kita ada di dalam dia dan dia di dalam kita. Sehingga kita mengalami yang namanya hidup kekal itu. Amin. Ya, saya lanjut ayatnya. Yohanes 6 ayat 54 sekarang. Kehidupan kekal datang bagi orang yang makan tubuhku dan minum darahku. Dan aku akan membangkitkannya pada hari terakhir. Amin. Karena tubuhku adalah makanan sejati bagi rohmu. Dan darahku adalah minuman sejati. Saudara, jadi untuk roh kita, roh yang ada di dalam kita yang sudah dibangkitkan, itu kita perlu makan tubuhnya dan minum darah. Ya, kita perlu makan tubuhnya dan minum darahnya supaya apa? Kita punya DNA yang sama, punya roh yang sama, punya hati sama, punya darah yang sama. Ya, ayat 56. Orang yang makan tubuhku dan minum darahku tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. Yang makan tubuhku dan minum darahku tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, sekarang siapkan perjamuan kudus. Mari. Ya. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau siapkan anak-anak-Mu Tuhan. Sikapkan setiap kebenaran dalam diri kita Tuhan melalui perjamuan kudus-Mu ini. Karena hamba-Mu tahu pada saat kami makan tubuh-Mu dan minum darah, kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Dan kami akan beroperasi bukan di dalam alam natural atau alam fakta, tapi kami akan beroperasi dalam alam kebenaran, yaitu alam kekekalan itu. Makasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Kita angkat roti. Ya.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam itu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, inilah tubuh Kristus. Bentar kita akan makan, dan kita percaya oleh bilurnya, kita pasti sembuh. Amin. Oleh bilurnya kita pasti sembuh. Bagi yang sakit. Kita juga percaya Tuhan, saudara, ketika kita makan tubuhnya dan minum darahnya, kita ada dalam Dia. Saudara, Dia itu punya nama, salah satunya adalah Master of Breakthrough. Ya, masternya dari terobosan. Saudara pasti akan mengalami terobosan. Ya, Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Dia adalah Yehova Nisi, Allah yang menjadi panji-panji kita. Dia Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Saudara, segala hal itu, semua itu akan dialami oleh kita. Karena kita pindah ke dalam alam kekekalan itu. Mari kita makan di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami makan tubuhmu bersama-sama. Haleluya. Mari. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita siapkan. Ya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita minum darahnya, maka darah Kristus mengalir di dalam kita. DNA Kristus yang suci, kudus, dan sempurna itu masuk dalam kita. Ya, kita tidak lagi punya DNA manusia biasa. DNA yang di dalamnya mengandung segala hal, ya, termasuk sakit penyakit genetik dan sebagainya. Tapi kami percaya oleh bilur-Mu Tuhan kami sembuh. DNA-Mu sempurna mengalir dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Dan melalui darah ini kita menjadi satu keluarga. Makanya kita diajarin doanya apa? Bapa kami yang ada di surga. Terima kasih Tuhan. Kami minum bersama di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya. Kami sudah masuk semua di dalam alam kekekalan. Kami sudah mendapatkan identitas yang baru seperti Gideon. Kami sudah mendapatkan semua kebenaran yang ada di dalam diri kita. Karena Roh Kudus-Mu yang di dalam kita akan menyingkapkan setiap kebenaran itu. Datang ke kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kami, keluarga kami. Atas seluruh bumi yang seperti di surga. Haleluya. Amin.